Satu, dua, tiga, tujuh, kok jadi ngomong. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, salam, Om Swastiastu, salam sejahtera dan namo buddhaya dan salam kebajikan buat Anda semua. Selamat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semoga lancar rezekinya, semoga sehat badannya, semoga bahagia keluarganya. Amin. Semuanya pokoknya gitu. Pokoknya semuanya yang terbaik lah buat teman-teman semua. Nah, kali ini Dapur Mancing tidak mereview ataupun menganu-anukan ya. Ya, kali ini Dapur Mancing mencoba untuk memberikan sedikit ngomong-ngomong doang. Kita mau ngomong sedikit mau ngomong edukasi, ntar kita dibilang ketinggian, sosokan, pintar. Walaupun gue juga guru gitu kan. Kalau dibilang anu ntar nganu gitu. Ya, ini buat teman-teman yang belum paham, belum ngerti, ayolah tonton. Nah, kita kasih tahu. Bukan belum paham, belum ngerti. Ya sedikit memberikan anuan aja lah. Oh gitu, oke deh. Ya bahasanya diperhalus dikit. Iya. Gitu. Kita akan memberikan anuan. Oke. Selama ini timbul ada masalah polemik tentang masalah karbon solid atau karbon hollow. Sebenarnya bagusan mana, karbon hollow atau karbon solid? Pernah ketika gue menawarkan joran Shimano Scorpion. Lu tahu Shimano Scorpion? Pasti kan? Tahu. Ya kemarin kan ada 2 biji barangnya di sini. Ada yang menanyakan, "Bang, itu berapa harganya?" Gue bilang sekian. Karbon solid apa hollow? Pertanyaannya seperti itu. Dan banyak, nggak cuma ketika gue menawarkan Shimano Scorpion. Ketika gue nawarkan Maguro Baramundi. Maguro Baramundi tahu kan, dia karbon hollow sehingga ringan banget. Ya kan? Terus ketika gue menawarkan UL kayak ABG Superan, Abu Garcia Superan nih. Nah, seperti ini, yang memang lagi promo Abu Garcia Superannya ini, ya harga sekitar 400-an, gue kasih. Ini ditanya, "Bang, itu hollow apa solid?" Hollow, Superan hollow, gitu. Nah, sekarang ini kan berkembang di teman-teman semua bahwa karbon solid itu mindsetnya kuat, alot, pasti, gitu. Jadi kalau yang namanya karbon solid kuat, pastinya. Nah, makanya di sini gue akan memberikan sedikit anuan lagi. Antara karbon solid dengan karbon hollow, apa sih perbedaannya? Ya. Nah, ini contohnya nih karbon solid. Nah, coba tuh zoomnya di iniin. Ini karbon solid ya. Tuh. Karbon solid kelihatan nggak? Jelas ya. Jelas ya. Karbon solid itu biasanya dibuat menggunakan sutet. Kabel sutet ya. Itu diraut. Ya. Kabel sutet itu enggak Bang, karbon sutet apa bedanya? Sama ya. Baik. Karena ketika gue blank seperti ini, ketemu blank seperti ini, itu kan ada ukurannya karbon sutet itu. Ada ukuran 8 mili, ada ukuran 9 mili, ada ukuran 10 mili kan gitu. Yang dibentuk di situ. Kalau ada mesinnya tinggal gampang kan yang diraut doang. Dicet, selesai. Ya, karena mesin yang bekerja. Jadi untuk mendapatkan karbon sutet itu tidak mudah, tidak susah. Tidak susah karena di mana-mana tuh banyak gitu loh. Banyak. Harganya pun murah meriah gitu loh. You pengen bikin joran one piece dengan menggunakan karbon solid. Itu sangat mudah dan bisa dikatakan murah meriah. Karena satu blanknya aja karbon solid ya, yang mungkin sudah diraut rapi, itu harganya sekitar 80 sampai 150 ribu paling mahal, seperti itu. Jadikan joran dan paling habisnya 500 ribu. Nah, ketika kita ngomong karbon hollow dengan solid. Ketika kita ngomong karbon hollow, kenapa joran-joran di atas 1 juta itu rata-rata karbon hollow? Betul. Karena karbon hollow itu dirancang khusus, dibuat khusus untuk kenyamanan. Betul. Dan juga kalau untuk kekuatannya itu biasanya karbon hollow itu berlapis-lapis kok. Betul. Ya. Jadi dalamnya itu berlapis-lapis. Nggak cuma satu lapisan aja. Dan juga ketika dipakai juga ringan. Betul. Gitu loh. Perbedaannya seperti itu, ringan. Nah, ini contohnya yang karbon
hollow. Nah ini karbon hollow banyak jenis dan macamnya. Anda bisa lihat ada lapisan-lapisannya. Coba dinyalain aja blitz-nya biar kelihatan lapisannya. Nah, kelihatan nggak lapisannya? Ada beberapa lapisan tuh di dalam setiap ulirnya. Ulirnya ada lapisannya. Kelihatan nggak lapisannya? Jelas nggak? Jelas ya, tuh seperti itu. Dan biasanya karbon hollow pun ada beberapa macam, beberapa jenis. Contoh, kalau kita mau bikin joran dengan menggunakan karbon X seperti ini, X-wrap seperti ini. Kayak gitu tuh. Kita beli blanknya aja paling murah-murahnya itu ada sekitar 2,5 sampai dengan 300 rupiah. Ini yang X-wrap seperti ini, gitu loh. Ya. Bahkan kok kenapa lebih mahal gitu? Bahkan lebih itu dari itu ada. Kalau kita pakai karbon misalnya yang Likan, betul. Terus yang apa Toray, terus yang karbon blank ZT0 dari Zagan itu beda harganya. Contoh nih gua ada joran ZT0 dari Zagan seperti ini. Ya. Itu dia lebih daripada 1 juta ini. Ini lebih dari 1 juta. Ya. Udah jadi joran. Kalau blanknya sekitar 700-an blanknya doang. Nah ini Zagan contohnya. Gitu loh. Kenapa dia lebih mahal? Karena apa? Ketika nyaman, ringan. Jadi asumsi orang yang mengatakan bahwa karbon solid itu lebih kuat, ya oke. Betul. Bukan betul, Kong. Dia kuat. Dia memang kuat. Tapi untuk tingkat kenyamanan, kurang. Seperti itu. Ya berat ke depan, buat main betot-betotan. Sebenarnya kayak karbon hollow sendiri pun ada yang banyak yang seperti itu. Gitu. Banyak yang kuat lihat tapi ringan. Betul. Nah memang karbon hollow itu dirancang khusus agar memberikan kenyamanan, kuat dan ringan. Betul. Ada yang lebih kuat lagi, fiber. Nah itu kalau mau betot-betotan lagi, itu kalau mau lebih kuat lagi daripada ini solid. Karbon solid. Jadi kalau dibilang karbon solid itu lebih kuat, tergantung juga. Kalau dia buat mancing ikan wader itu kuat. Tapi kalau udah coba main-main di laut ya rasakan lah main di laut. Lebih hajar sama ikan-ikan. Waduh, pakai karbon solid. Waduh. Enggak mau naik, Kong. Kalau udah ini ya, kalau udah ikan-ikan yang ini ya. Gitu. Ya tergantung teknik juga, tergantung skill juga, tergantung permainan para pemancing juga. Cuman di sini gua akan meluruskan sebenarnya karbon solid dengan karbon hollow itu ya seperti apa gitu. Terkadang ada yang tadi gue bilang tadi di awal yang menanyakan Scorpion karbonnya solid atau hollow gitu kan. Terus Suveran Abu Garcia gue perhatikan dia jarang mengeluarkan karbon solid. Abu Garcia jarang. Terus selentur itu. Ya contoh Shimano lah. Shimano nggak ada karbon solid. Lu cari joran Shimano karbon solid nggak ada. Dia karbon hollow dan punya tes dan tensile strength yang lebih kuat daripada karbon solid. Betul. Atau kita cari joran Maguro juga belum pernah dia bikin yang karbon solid. Dia pasti karbon hollow semua. Ya, rata-rata gitu. Terus apalagi Dewa nggak ada karbon solid. Hollow. Semua hollow semua. Karena apa? Yang branded seperti itu kayak pen nggak ada juga. Itu malah lebih parah lagi gitu. Nah mungkin karena banyak asumsi orang di lapangan harus karbon solid itu kuat gini. Tapi kenyamanannya ada. Tapi ya it's okay. Itu kembali lagi ke teman-teman sekalian. Betul. Ya nggak? Betul. Ya, kembali lagi ke teman-teman sekalian bahwa masalah tackle atau masalah joran atau masalah ini tinggal tergantung kembali ke teman-teman sekalian kenyamanan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Ya. Betul. Yoi. Apa jadinya contoh kayak lu mancing lele pakai reel kayak gini kan? Nah gitu. Siap-siap aja kata kumpul. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi biar nggak bingung lagi ya, biar nggak keder lagi. Ada kelebihan dan kekurangan daripada karbon solid dan karbon hollow. Tapi terus terang untuk joran-joran di atas 1 juta itu banyakan nggak ada yang pakai karbon solid. Karena apa? Dia pasti akan memberikan kenyamanan dan pasti pakai karbon hollow yang tentunya karbon hollow tersebut mempunyai lapisan-lapisan ya kan. Berapa lapis jadi sehingga dia lebih kuat dibandingkan dengan karbon solid. Ya contoh kayak ini nih kan ringan nih kok. Kalau ini dari karbon solid udah berat nih kok. Ya. Ini udah X-wrap segala macem. Jadi enteng, walaupun kelihatannya berat tapi dia ringan. Ya contoh ya gua yang ada lagi lebih ringan lagi nih. Contohnya ini nih ya. Contoh lagi nih.
Ini joran harga 2,5 juta kok. Nah, tuh. Upro One Piece, coba lihat dari dekat sini. Tuh. Ini dia rail seatnya Fuji, ringnya Fuji Facelight, ya. Upro Royal Blue dengan menggunakan carbon helix teknologi. Nah, ini gue baru dengar lagi nih. Helix teknologi, carbon helix teknologi. Seperti apa sih carbon helix teknologi? Ya, ini seperti ini nih. Tuh, helix teknologi. Ya mungkin kita lihat, oh X-Wrap, nah ini ada lagi yang helix teknologi. Artinya ringan. Harga itu paham apa ya? Ya ringan gitu loh. Dipakainya juga enak seperti itu, ya. Nggak bisa bohong. Dan gue lihat sendiri kelas-kelas Upro itu sendiri tidak ada yang karbon solid, nggak ada yang solid. Iya. Hollow. Seperti bukan gua mengajak teman-teman semua agar pakai aja karbon hollow, enggak. Itu persepsi masing-masing. Kalau pengen kuat murah ya cari karbon solid. Tapi kalau pengen kuat enteng ya cari karbon hollow. Itu rata-rata kuat enteng ya harga juga berat gitu loh. Berat di harga. Nggak enteng harganya gitu loh. Itu ya seperti itulah ya. Itu pengertian aja. Ya mungkin teman-teman tanya nih Royal Blue berapa nih? Ya, gue jadi ini nih, jadi dagang lagi. Nggak apa-apa kasih tahu. Nggak ada salahnya kok. Nggak ada salahnya ya. Nih, joran Upro Royal Blue dari harga 2,5 juta ya, jadi 1,5 juta kok yang PE 2,5. Tuh. Ya, potongannya 1 juta. Kalau mau ngelihat joran yang kelas begitu dengan karbon hollow dengan teknologi yang lebih canggih, artinya dia akan memberikan kenyamanan. Ini loh, harga itu pasti menentukan kualitas. Jadi lu semakin nyaman, semakin enak, lu akan dimanjakan dengan setiap produk yang dikasih, yang diberikan. Nah ini Upro ini juga karbonnya karbon hollow, ringan, kuat. Dia menggunakan hollow helix teknologi. Ada PE 2,5, PE 3,5, sama PE 4,5. Ada spinning, ada OH. Betul. Ya kan, untuk masalah harga tanya admin aja. Yang jelas ini potongannya gede banget ya. Betul. Ya diskonnya gede banget. Iya. Jadi kalau yang dekat dari sini coba deh main ke dapur mancing, cek. Bisa ngobrol, kita tukar pikiran ya, kongko-kongko lah, kita ngopi bareng. Nggak apa-apa kita ngobrol. Apa aja sih? Apa perbedaannya? Di sini kan banyak macamnya ya, kayak ada yang jenis yang paling murah sampai yang paling mahal. Gitu. Jadi biar tahu dan biar paham. Biar apa? Oke teman-teman sekalian, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ya. That's it ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Mohon dikoreksi ya kan. Ya setahu kami ya seperti itu, karena kami lihat berbagai macam joran ya, berbagai macam tackle ya, seperti itu yang bisa kami sampaikan. Betul. Oke. Ya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joshua.